pengertiannya, yang kedua perbedaannya, yang ketiga manfaat dan tujuan, lalu ada contoh praktis penggunaan kedua kurikulum tersebut, teknologi dan metode baru, dan implementasi kurikulumnya. Nah, apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah kurikulum sementara yang digunakan untuk mengatasi situasi darurat atau kondisi krisis yang mengganggu jalannya proses pembelajaran secara normal. Kurikulum darurat biasanya disiapkan dalam waktu singkat dan bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi kurikulum darurat ini dipakai saat kemarin pandemi COVID-19. Selanjutnya, kurikulum prototipe adalah kurikulum yang dirancang untuk menciptakan solusi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan metode baru yang inovatif. Kurikulum prototipe ini memiliki ciri-ciri adaptif, kolaboratif, interaktif, dan evaluatif, serta selalu dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari para pengguna. Jadi kurikulum prototipe ini setelah kurikulum darurat, setelah pandemi, nah ada kurikulum prototipe, yaitu kurikulum pemulihan, dan sekarang itu diganti jadi kurikulum merdeka. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan dari kurikulum darurat dan kurikulum prototipe, di mana tujuannya dari kurikulum prototipe adalah menciptakan solusi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan metode baru yang inovatif. Sedangkan tujuan dari kurikulum darurat yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan dalam situasi darurat atau krisis. Yang kedua ada karakteristiknya. Kalau kurikulum prototipe ini lebih menekankan pada penggunaan teknologi dan metode baru dalam pembelajaran sehingga lebih adaptif, kolaboratif, interaktif, dan evaluatif. Sedangkan kalau kurikulum darurat ini bersifat sementara dan fleksibel agar dapat disesuaikan dengan situasi dalam kondisi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, mengenai waktu. Kalau kurikulum prototipe ini dirancang untuk jangka panjang dan terus dikembangkan berdasarkan hasil evaluatif dan feedback dari para pengguna. Sementara kurikulum darurat ini disiapkan dalam waktu singkat dan bersifat sementara. Kenapa? Karena kurikulum darurat ini digunakan saat pandemi COVID aja. Nah sekarang udah diganti jadi kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Selanjutnya pengembangannya. Kurikulum prototipe ini dikembangkan melalui proses desain yang terstruktur, melibatkan para ahli pendidikan dan teknologi, serta melalui uji coba dan evaluasi yang berkelanjutan. Sedangkan kurikulum darurat biasanya disiapkan dalam situasi darurat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada implementasinya. Kurikulum prototipe ini biasanya diterapkan dalam konteks pendidikan yang normal, sementara kurikulum darurat ini digunakan dalam situasi darurat atau kondisi krisis yang mengganggu jalannya proses pembelajaran secara formal. Lalu ada evaluasi. Evaluasi hasil pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, serta dilakukan oleh para ahli pendidikan dan teknologi. Sedangkan evaluasi hasil dari pembelajaran dalam kurikulum darurat biasanya dilakukan secara sederhana dan terbatas. Boleh bisa. Aduh. Nah, di sini ada manfaat dan tujuan dari penggunaan kurikulum prototipe dan kurikulum darurat dalam pendidikan. Manfaat dari kurikulum prototipe dulu. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dan metode baru yang inovatif. Yang kedua, mempercepat adaptasi sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kecerdasan peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dari kurikulum darurat. Yang pertama, menyediakan pendidikan yang tepat, waktu relevan dan adaptif dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, memastikan keselamatan dan kesehatan peserta didik dan guru. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem pendidikan dan mencegah terjadinya kesenjangan pendidikan. Nah, di sini ada contoh praktis
dari penggunaan kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Saya akan menjelaskan yang kurikulum prototipe-nya. Yang pertama, contohnya itu untuk pengembangan keterampilan digital di era digital seperti saat ini. Keterampilan digital menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Dalam kurikulum prototipe ini, para guru dapat merancang pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan digital seperti pemrograman, desain grafis, dan manajemen teknologi informasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas menjadi keterampilan penting di era semakin kompleks ini. Nah, dalam kurikulum prototipe ini, guru dapat merancang pembelajaran yang fokus pada pengembangan kreativitas seperti membuat karya seni, menulis cerita, dan merancang produk inovatif. Yang ketiga, untuk pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, dalam kurikulum prototipe, guru ini dapat merancang pembelajaran yang fokus pada pembelajaran keterampilan sosial, seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Anissa. Untuk selanjutnya ya, kita lanjut aja langsung. Di sini ada contoh-contoh praktis dari penggunaan kurikulum darurat, yaitu yang di sini pertama untuk pembelajaran jarak jauh, di mana COVID-19 kan kita belajar jarak jauh menggunakan kurikulum darurat. Di sini kurikulum darurat dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era pembelajaran jarak jauh, seperti menggunakan platform kayak ada Google Classroom, itu salah satu contohnya. Terus memberikan tugas-tugas yang sesuai dan menyediakan bahan pembelajaran yang mudah diakses. Yang kedua itu ada untuk mengatasi kekurangan guru. Kurikulum darurat dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dalam kurikulum darurat, peserta didik dapat mempelajari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan, yaitu seperti ada modul, terus ada video pembelajaran. Biasanya kan kurikulum darurat guru menyediakan kayak video pembelajaran, murid disuruh untuk melihat dan mempelajari sendiri-sendiri. Kemudian untuk mempercepat pembelajaran kurikulum darurat dapat digunakan untuk mempercepat pembelajaran terutama bagi pembelajaran peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang singkat. Dalam kurikulum darurat, peserta didik dapat mempelajari bahan pembelajaran yang lebih ringkas dan padat sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan lebih cepat. Selama pembelajaran COVID-19, kalian itu belajar secara online bukan? Nah, selama pembelajaran itu apa yang digunakan sama ibu sebagai inovasi dari kurikulum ini? Selain itu ada lagi? Nah, selama pembelajaran itu kalian paham atau tidak? Jadi kurikulum ini kurang efektif dalam penggunaannya. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada teknologi dan metode baru yang dapat digunakan dalam kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Yang pertama di sini ada e-learning atau pembelajaran berbasis teknologi. Dalam kurikulum prototipe dan darurat, e-learning dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif serta untuk menyelesaikan masalah ketika situasi tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Ya, contoh-contohnya yang berbasis teknologi seperti tadi penggunaan Classroom, terus Zoom meeting, itu Google Meet, terus kayak video pembelajaran seperti tadi, terus augmented reality and virtual reality. Teknologi AR dan VR dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dengan memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami melalui film dimensi atau buku teks. Selain itu, AR dan VR dapat membantu peserta didik belajar secara realistis dan interaktif. Mereka ada game dan ini, pembelajaran versi game dapat membantu memotivasi peserta didik dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, game
yang itu iya ya ya itu kuis kayak gitu tuh seperti itu kan ya dari waktu kita ini gitu itu kalau saya selanjutnya ada pembelajaran tentang pembelajaran berbasis proyek atau proyek yang sebelumnya, serta memperkaya pengalaman pembelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mengembangkan produk dan proyek yang menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada artificial intelligence. Teknologi AI dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran adaptif, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada model learning, di mana pembelajaran berbasis model learning ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran, karena peserta didik dapat mengakses materi dari perangkat seluler mereka akan belajar dari di mana saja. Contohnya itu kayak PDF kayak gitu. Kita secara download melalui Google itu kita bisa pelajari sendiri. Nanti guru hanya mengarahkan download ibu kayak gitu, ibu kita bisa mempelajari sendiri, memanfaatkan internet. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan metode baru dalam kurikulum prototipe dan darurat. Penting untuk memastikan bahwa teknologi dan metode yang itu harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, serta memperhatikan keberlangsungan dan aksesibilitas bagi semua peserta didik. Sehingga pelajaran yang dipelajari selama pembelajaran itu bisa masuk bisa dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Selanjutnya dia implementasi dari kurikulum prototipe dan kurikulum darurat di berbagai tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah dasar yang kurikulum prototipe itu dapat diterapkan di SD maupun dia mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Jadi sebagai contohnya pembelajaran berbasis proyek yang dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk menciptakan proyek produk atau kayak kita masa SD kita kan membuat kayak tugas-tugas yang prakarya itu agak untuk membangun keterampilan berpikir kritis dari peserta didik. Selanjutnya untuk yang kurikulum daruratnya dapat diterapkan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi. Contohnya itu seperti kemarin saat COVID-19 itu kurikulum darurat diterapkan. Dan contohnya itu dapat belajar melalui rumah dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran online. Selanjutnya itu yang untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, kurikulum prototipe di SMP dan SMA dapat diimplementasikan dengan fokus pada pengembangan keterampilan STM. STM itu dia menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai contohnya itu peserta didik dapat belajar tentang robotika dan mengembangkan aplikasi yang mudah. Selanjutnya untuk yang kurikulum daruratnya itu di SMP dan SMA dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan kelompok. Jadi kurikulum darurat itu hanya katanya itu hanya di kelompok soalnya kan terbatas juga kan. Selanjutnya itu ada yang aku terkoneksi di kurikulum prototipe itu digunakan atau diimplementasikan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik mahasiswa mahasiswi untuk terlibat dalam proyek riset dan pengembangan produk inovatif. Perguruan tinggi juga dapat mengintegrasikan teknologi baru dalam pembelajaran seperti augmented reality atau virtual reality. Contohnya itu kita semasa perkuliahan itu kita ditugaskan untuk membuat video pembelajaran nanti di upload
Ini juga salah satu contohnya. Kita kan udah menggunakan kurikulum merdeka. Kita membuat pikiran seperti ini, nanti ada video kita upload, terus nanti baru mendapatkan penilaian dari dosen-dosennya kayak gitu. Jadi vulnerability itu kayak yang video pembelajaran, terus kita berdasarkan kayak berdasarkan di kelas, jadi kita mandiri mencari materinya, hanya diarahkan oleh dosen untuk mencari materi ini, terus nanti kita mencari lagi sendiri. Kurikulum darurat kita kan diimplementasikan teknologi ini dan bidang kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Juga dapat mengadakan program bantuan bagi mahasiswa yang terdampak ekonomi dari situasi darurat. Jadi selama pembelajaran di darurat, kurikulum darurat, kita kan semester 1 sampai semester 4 itu kita menggunakan kurikulum darurat karena masih ada COVID-19, jadi kita belum bekerja secara luring, masih dari. Jadi kita jika ada dosen yang memberikan video pembelajaran, kita disuruh mempelajari dan diberi tugas dikumpulkan ke satu atau kampusnya. Terus ada juga kita disuruh melihat video melalui YouTube yang telah oleh dosen itu sendiri. Nanti kita mempelajari, baru sih kita tugas seperti itu. Lanjut. Untuk pemahaman materi ini juga menurut saya